Sekarang kita akan mempelajari cara menghitung integral lipat 2 pada daerah yang bukan persegi panjang. Nah, jadi di sini misalnya kita punya fungsi 20 ubah fxy dan daerah integralnya adalah d, di mana d ini bukan persegi panjang. Tapi di sini d itu dapat dibingkai oleh persegi panjang r. Jadi ini punya d, ini daerah d yang warna pink ini kita bingkai dengan persegi panjang r. Nah, setelah itu bagaimana cara menghitungnya? Jadi intinya adalah kita mau mencari batas X dan batas Y kan. Nah, di sini untuk mencari batas X dan batas Y ada dua cara. Jadi daerah D ini harus diarsir. Jadi kita bisa arsir secara vertikal atau horizontal. Nah, kalau secara vertikal kan kita arsirnya seperti ini. Secara vertikal. Artinya, kalau secara vertikal artinya apa? Artinya ada fungsi atas dikurang fungsi bawah kan. Ini fungsi yang atas dikurang fungsi bawah. Dan nanti ya batas X-nya berupa angka karena AB kan. Jadi ini kan kalau kita bagi-bagi terhadap vertikal kan ya batas X-nya ya berarti di antara A dan B, sementara batas Y-nya fungsi atas dikurang fungsi bawah. Atau kita bisa partisi daerah D ini secara horizontal. Jadi kalau horizontal kan kira-kira partisinya seperti ini kan. Ini secara horizontal. Nah, di sini artinya sumbu Y ini kita partisi secara horizontal kan. Artinya kalau secara horizontal nanti batas Y-nya adalah C, di antara C dan D. Sementara batas X-nya gimana? Batas X-nya berarti nanti akan menjadi fungsi kanan dikurang fungsi kiri. Nah, jadi itu cara membagi daerah D. Jadi secara formal di sini ada dua tipe daerah. Yang pertama daerah tipe 1 di mana daerah D ini kita partisi secara vertikal. Kalau kita partisi secara vertikal kira-kira seperti ini. Jadi partisi secara vertikal artinya X-nya nanti akan di antara A dan B, dan Y-nya gimana? Y-nya ada di antara fungsi atas dikurang fungsi bawah. Fungsi atasnya ya misalkan namanya Bx, fungsi bawahnya alpha X. Jadi di sini untuk daerah tipe 1, nanti X-nya akan di antara suatu nilai dan Y-nya di antara suatu ya fungsi atas dan fungsi bawah. Nanti integralnya menjadi seperti ini. Jadi integral F pada daerah D itu adalah integral AB batas X-nya AB, jadi ini punya batas X, batas Y-nya adalah fungsi atas kurang fungsi bawah. Nah, di sini perhatikan batas yang berupa angka harus selalu di luar. Jadi ini kan AB ini kan angka kan, makanya batasnya di luar, integralnya di luar. Jadi kita integralkan yang batasnya terhadap fungsi duluan. Nah, itu kalau daerah tipe 1, jadi kita partisinya secara vertikal. Nah, daerah yang sama bisa kita partisi juga secara horizontal. Artinya kalau kita partisi secara horizontal, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini masih D yang sama. Kita partisi secara horizontal, artinya di sini ya nilai Y-nya akan berada di antara C dan D. Nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya berarti berada di antara fungsi yang kanan dikurang fungsi yang kiri. Yang kanannya delta Y misalkan, jadi X sama dengan delta Y. Yang kirinya fungsi X sama dengan gamma Y. Nanti batasnya gimana? Ya berarti batasnya nanti kita akan lihat di sini X-nya di antara fungsi kanan dan fungsi kiri. Jadi nanti jadi fungsi kanan kurang kiri ya. Jadi kanan dan kiri. Y-nya di antara C dan D. Jadi di sini kanannya jadi bagian fungsi kanan ini, fungsi delta Y ini jadi batas atasnya, fungsi gamma Y karena dia fungsi ini bagian kiri, ini jadi batas bawahnya. Dan CD ini batas punya Y, batasnya menjadi CD seperti ini karena D-nya lebih besar dari C. Dan di sini perhatikan lagi yang batasnya berupa angka ada di luar. Jadi sama seperti daerah yang tipe 1 tadi. Ini tipe 1 tadi yang berupa angka batasnya di luar. Di sini juga yang berupa angka batasnya di luar. Tapi yang berupa angka sekarang adalah batas punya Y, makanya integral D-nya belakangan. Integral terhadap X dulu. Terhadap fungsinya ya, fungsi F ya di sini terlewat. Di sini juga terlewat, jadi integralkan fungsinya terhadap DY dulu kalau pada yang daerah 1. Oke, jadi kira-kira cara membatasinya seperti itu. Sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi di sini misalkan kita punya integral berikut ya. Jadi batas 53 ini adalah punya variabel X.
Dan batas x kuadrat min x ini adalah punya variabel y. Nah, di sini soalnya adalah gambarkan dulu daerah pengintegralannya. Jadi daerahnya ya, jadi bukan fungsi ini, tapi yang diminta digambarkan adalah daerahnya. Jadi ini daerah apa gitu. Kemudian ya setelah digambarkan kita hitung integralnya. Nah, di sini sebenarnya tanpa menggambarkan daerahnya kita udah bisa langsung menghitung karena fungsinya gampang dihitung ya. Jadi integralnya terhadap y dulu, terus masukin batasnya, terus baru diintegralkan terhadap x. Jadi gampang dihitung. Cuman di sini coba kita lihat daerah pengintegralannya gimana. Jadi di sini kita tahu daerahnya bukan persegi karena di sini ada fungsi ya. Kalau persegi dia harus angka dua-duanya. Tapi di sini kan fungsi, jadi pasti bukan persegi bentuk daerahnya. Nah, di sini kalau kita tulis daerahnya adalah D, batas 53 ini kan punya x. Berarti x-nya ada di antara 3 dan 5. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya yang batas fungsi x kuadrat min x itu punya y. X kuadratnya di batas atas. Jadi y-nya pasti di antara x kuadrat dan negatif x. Y-nya lebih besar dari negatif x karena negatif x itu batas bawah. Oke, jadi ini daerahnya. Nah, gambarnya bagaimana? Artinya ya di sini kita lihat aja x-nya di antara 3 dan 5. Kita lihat ya kita gambarkan fungsinya di bidang xy di antara 3 dan 5. Ini x sama dengan 3, ini x sama dengan 5. Terus kita punya y sama dengan min x, y sama dengan x kuadrat. Gambarin dulu. Y sama dengan min x itu garis yang di bawah. Y sama dengan x kuadrat itu kurva ini. Oke. Terus ya kita batasi. Ini x sama dengan 3, x sama dengan 5. Y-nya harus di atas kurva, di atas garis min x, berarti di atas ini, dan di bawah kurva ini, berarti ya daerah yang biru ini ya. Jadi ini daerah integralnya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara mengintegralkannya? Ya, cara mengintegralkannya biasa aja sih. Jadi ini kan fungsinya gampang dihitung. Integral terhadap y gampang dihitung, ya tinggal kita integralkan aja. Jadi x-nya ini terhadap y duluan. Jadi kita integralkan integral yang pertama ini, kita integralkan terhadap y duluan, artinya x-nya konstan. Ya, artinya ini x-nya konstan, integral 4x terhadap y yang 4xy. Integral 10y terhadap y 5y kuadrat. Jadi ini integral biasa. Terus kita masukin batasnya. Batas atasnya x kuadrat, batas bawahnya min x kuadrat. Tapi masukinnya kemana? Masukinnya harus ke dalam y aja gitu. Jadi ke dalam y aja. Ke dalam y. Jadi bukan ke yang x-nya ya. Ya kalau gitu, karena hanya ke dalam y saja, berarti ini 4x dikali x kuadrat, jadi 4x pangkat 3, terus ditambah 5 dikali x kuadrat dikuadratin, jadi 5x pangkat 4. Itu yang x batas atasnya. Kalau batas bawahnya masukin negatif x itu ke y. Jadinya 4x kali min x, jadi min 4x kuadrat, terus 5 dikali min x dikuadratkan, jadi 5x kuadrat. Ini positif. Terus kita dapat lagi fungsi dalam x. Ya, ini kita sederhanakan menjadi fungsi polinom ini, 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Terus ya kita integralkan terhadap x sekarang. Dan ini sudah integral biasa ya, integral fungsi satu berubah. Ya integralnya biasa aja, ini jadi x pangkat 5. Ini integralnya jadi x pangkat 4. Ini integral jadi min sepertiga x pangkat 3. Terus masukin batasnya 53. 53 ini dari soal tadi. Ya kalau dimasukin batasnya, nanti jawabannya jadi 10.180 dibagi 3. Nah, ya perhatikan, tadi juga sudah dikatakan, integral yang bagian luar, ini batasnya harus berupa angka ya, jadi di sini nggak boleh berupa fungsi. Dan yang bagian dalam kalau daerahnya bukan persegi, dia pasti akan berupa fungsi yang bagian dalamnya. Nah, di sini kenapa kita tahu daerah 1? Jadi sebelum kita menghitung, kenapa kita tahu daerah yang tipe 1? Kalau tipe 1 itu pasti dy dx dan batasnya berupa x kuadrat. Berupa fungsi x di sini. Jadi pasti ini daerah 1 karena batasnya dalam x, integral pertamanya dalam y. Batasnya berupa fungsi dalam x ya. Jadi ini y sama dengan alpha x, y sama dengan beta x. Integralnya terhadap y gitu. Jadi ini daerah tipe 1 kalau bentuknya dy dx dan batasnya dalam fungsi x. Nah, sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Kita punya fungsi, kita disuruh menghitung integral dari 2y pangkat x dx dy, ini daerah integralnya. Ini lagi-lagi bukan persegi ya, karena kita tahu ini ada fungsinya nih di batasnya. Jadi karena dia bukan angka, ya pasti bukan persegi.
Nah, soalnya masih sama, jadi gambarkan daerah integralnya dan kemudian hitung integralnya. Oke, di sini ngitungnya masih gampang ya, karena fungsinya gampang dihitung ini. Jadi sebenarnya tanpa menggambarkan daerah, ini ya bisa langsung dihitung, tapi ya karena kita diminta menggambar daerah, coba kita gambarkan. Jadi di sini kalau kita perhatikan, batas Y kuadrat ini dan 0 ini punya X, ya kan? Artinya X-nya harus di antara 0 dan X-nya di antara 0 dan Y kuadrat. Oke. Sementara berikutnya, yang batas 1, 0 ini dia punya Y, karena dia bagian luar kan. Makanya Y-nya di antara 0 dan 1. Makanya sekarang kita dapat daerahnya ya 0, X itu di antara 0 dan Y kuadrat, dan Y itu di antara 0 dan 1. Nah, di sini kita tahu daerahnya tipe 2, kenapa? Karena sekarang batasnya dalam Y. Batasnya di sini dalam X, tapi dalam fungsi Y ya. Terus integralnya terhadap X duluan. Jadi kalau integralnya terhadap X, terus isinya fungsi dalam Y, ya dia pasti batas daerahnya tipe 2. Dan lagi-lagi perhatikan di sini yang integral bagian luarnya, batasnya harus angka. Di sini nggak boleh fungsi. Yaitu batasnya. Nanti ya kalau kita gambarkan, kalau kita mau gambarkan kan Y-nya di antara 0 dan 1 kan. Jadi fungsi Y di antara 0 dan 1. Terus fungsi X-nya di antara 0, ini X sama dengan 0 itu artinya sumbu Y ya. Dan X sama dengan Y kuadrat. Artinya kita punya X sama dengan Y kuadrat. Kalau kita mau gambarkan X sama dengan Y kuadrat, pasti Y-nya akar X. Dan yang sebenarnya kalau ini kan harusnya Y-nya itu plus minus akar X. Tapi kita punya Y-nya di sini kan Y-nya selalu positif kan. Jadi yang negatif akar X-nya nggak kita ambil. Jadi fungsi yang bagian bawahnya ini, yang negatif akar X nggak kita ambil. Kita ambil yang akar X-nya aja. Walaupun kalau digambarkan nggak masalah sih, tapi batasnya nanti integralnya kan pasti dari sini, yang ini juga. Oke. Nah, sekarang ya ini daerah integralnya berarti seperti ini, karena 0 sampai 1 ya 0 sampai 1, terus yang 0 sampai Y kuadrat artinya fungsi kanannya adalah X sama dengan Y kuadrat, atau artinya Y sama dengan akar X, ini fungsi kanan. Fungsi kirinya adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu fungsi sumbu Y. Jadi fungsi kanan dikurang fungsi kiri. Fungsi kirinya adalah sumbu Y atau X sama dengan 0. Jadi ini daerahnya. Kalau ngitung integralnya gimana? Ya, ini integralnya gampang dihitung ya. Jadi langsung aja kita integral terhadap X dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita integralkan dulu terhadap X, artinya Y-nya kita anggap konstan. Y-nya kita anggap konstan, artinya ya integral E pangkat X saja kan. Integral E pangkat X ya E pangkat X itu sendiri, jadi nggak berubah. Terus kita masukkan batasnya, 0 Y kuadrat. Batas atasnya Y kuadrat, batas bawahnya 0. Kalau kita masukkan Y kuadrat, masukinnya harus ke X aja gitu. Kita dapat E pangkat Y kuadrat kan. Terus kalau kita masukkan 0, masukin 0-nya ke X juga. Jadi E pangkat 0. Enggak, ya 2Y ini konstanta, jadi seperti ini. Ya artinya ini jadi fungsinya sekarang semuanya sudah dalam Y. Tinggal kita integralkan terhadap Y. Nah, di sini F pangkat 0 itu 1. Jadi kita dapat integral ini. Terus caranya, ini udah integral biasa ya. Udah integral 1 berubah. Ya ini kita pecah, kita distribusikan. Terus integralnya kita pecah. Jadi ini sama aja dengan integral 01 dari 2Y E pangkat Y kuadrat DY. Dikurang integral dari 01 2Y DY. Nah, integral ini udah gampang ya. Ini integralnya Y kuadrat. Yang ini nanti. Nah, ini cara integralnya gimana? Nah, di sini kita pakai substitusi lagi. Di sini kalau kita perhatikan, 2Y dy itu adalah turunan dari Y kuadrat. Jadi kita bisa tulis E pangkat Y kuadrat dy kuadrat. Oke. Nah, integral Y kuadrat terhadap Y kuadrat, ya kita bisa tulis ini U gitu. Jadi ini U, E pangkat U du gitu ya. Tapi ya integral E pangkat U du ya E pangkat U itu sendiri. Sementara U-nya tadi Y kuadrat, makanya langsung jadi E pangkat Y kuadrat. Batasnya 0,1. Karena semuanya masih dalam Y. Terus integral 2Y tadi Y kuadrat ya. Terus tandanya negatif, ya tinggal dihitung seperti biasa sih. Jadi ini masukin batasnya, ini jadi E pangkat 1 dikurang E pangkat 0, dimasukin batasnya 1 kurang 0, dikurang. Jadi ini jawabannya jadi E pangkat 0 itu 1, ya berarti jadi E dikurang 2. Oke, itu cara menghitungnya. Jadi intinya adalah ya gambarkan dulu daerahnya, kemudian hitung integralnya.
Cuman di sini terkadang di dua contoh yang sudah kita bahas, integralnya gampang dihitung ya. Jadi di sini integralnya terhadap x gampang dihitung kan. Dua yang kita anggap konstan berarti cukup integral e pangkat x aja gitu. Di contoh sebelumnya juga, ini contoh sebelumnya, kita integral terhadap y duluan kan. Jadi di contoh ini, di contoh sebelumnya, integral terhadap y duluan, ya integralnya masih gampang. Jadi kita bisa langsung hitung gitu. Bagaimana kalau integralnya terhadap y itu, misalkan fungsinya beda ya, jadi integralnya terhadap y duluan, tapi integralnya susah dihitung. Itu artinya kita harus tukar urutan integralnya. Jadi di sini, pada daerah persegi kita udah belajar cara menukar urutan integral ya. Jadi kalau pada daerah persegi, jadi misalkan daerahnya persegi panjang ya, jadi ini daerah R-nya. Ya ini kan ini batasnya ini kan integral terhadap dy dulu, integral terhadap y dulu, baru terhadap x. Tapi ini cara nukarnya ya tinggal batasnya ditukar ya. Jadi batas yang AB tinggal ditulis duluan gitu. Terus ya ini tinggal ditukar jadi dx dy. Nah, pada integral kalau daerahnya bukan persegi bisa ditukar juga, tapi caranya harus hati-hati. Jadi nggak bisa langsung ditukar. Jadi misalkan ini mau tukar batas ya, ini mau jadi dy dx duluan, ini mau kita tukar dy dx, itu nggak boleh batasnya ditukar begitu aja gitu, karena nanti kalau ditukar begitu aja kan batas ini kan jadi di bagian luar, sementara bagian luar batasnya nggak boleh berupa fungsi, harus berupa angka gitu. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya kita harus ubah yang tadinya daerahnya tipe 1 ke daerah tipe 2 dengan cara mencari inverse dari batas daerahnya. Nah sekarang coba kita lihat aja contohnya bagaimana. Jadi di sini kita disuruh untuk menghitung integral ini gitu. Jadi fungsinya seperti ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini kan integralnya terhadap x duluan. Tapi integral ini batasnya dari y per 2 sampai 1, fungsinya e pangkat x kuadrat dx ini nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena e pangkat x kuadrat itu tidak punya antiderivatif. Jadi integralnya nggak ada gitu. Ini nggak bisa dihitung. Artinya ya harus ditukar batasnya dulu gitu. Biar integralnya terhadap y duluan. Tapi ya nggak boleh, cara nukarnya nggak boleh, ini nggak boleh langsung ditukar, terus ini langsung ditukar masuk yang 2 nolnya masuk ke sini gitu, nggak boleh, karena nanti fungsi yang batas yang ini jadi di luar kan, sementara integral luarnya nggak boleh berupa fungsi, batasnya nggak boleh berupa fungsi gitu. Jadi kalau misalkan ketemu kasus kayak gini, caranya bagaimana? Caranya gambarkan dulu daerah pengintegralannya. Nah di sini daerahnya kan kalau kita baca kan 0,2 ini punya y ya, jadi y-nya di antara 0 dan 2, dan y per 2, 1 ini batas x, jadi x-nya di antara y per 2 sampai 1. Ini daerah tipe 2, partisinya horizontal. Nah kalau kita gambarkan ini, daerah ini kan y-nya dari 0 sampai 2, jadi y-nya 0 sampai 2, x-nya di antara garis y per 2, ini garis y per 2, sampai x sama dengan 1, ini x sama dengan 1. Oke. Nah di sini kalau partisi horizontal, tadinya partisinya seperti ini, sekarang ini partisinya kita ubah jadi yang tadinya partisinya horizontal, sekarang kita ubah partisinya menjadi partisi vertikal gitu. Oke. Nah ini partisi vertikal artinya sekarang batasnya berubah. Yang tadinya y-nya dari 0 sampai 2, terus x-nya batasnya berupa fungsi, sekarang x-nya harus berupa angka. Jadi sekarang x-nya kalau kita lihat partisi vertikal, x-nya di antara 0 dan 1. Sementara y-nya ya fungsi atas kurang fungsi bawah. Fungsi atasnya adalah fungsi x, fungsi tadinya x sama dengan y per 2 kan. Dikasih tahu pada soal. Ini x sama dengan y per 2. Kalau x sama dengan y per 2, artinya ini x sama dengan y per 2, ya artinya kalau kita tulis dalam fungsi y, ya artinya y sama dengan 2x kan. Ini tinggal pindah ruas saja 2-nya. Jadi y sama dengan 2x. Artinya batas atas, kalau partisinya vertikal, batas atasnya kan garis yang miring ini kan, berarti garis 2x. Batas atasnya jadi 2x. Bawahnya ya sumbu x. Sumbu x itu adalah garis y sama dengan 0. Jadi sekarang yang tadinya batasnya seperti ini, kita tukar, batasnya kita tukar, artinya dx dy-nya kita tukar jadi dy dx, tapi batasnya berubah. Yang tadinya 20, tadinya 20 punya y, sekarang konstantanya harus
0,1 punya X, makanya ini jadi 0,1. Yang tadinya fungsi ini, sekarang batasnya jadi 0,2X, karena atas kurang bawah. Atasnya 2X, bawahnya Y sama dengan 0. Jadi, batasnya berubah menjadi seperti ini. Fungsinya sih tidak berubah, hanya batasnya yang berubah. Tapi sekarang integralnya, kalau ini kita integralkan, sekarang terhadap Y. Artinya X-nya kita anggap konstan. Artinya ini kan konstanta nih. F pangkat X kuadrat ini konstanta. Artinya integralnya terhadap Y adalah Y dikali F pangkat X kuadrat. Oke, masukin batasnya. Batasnya 2X sampai 0. Batas ini masukkan ke Y, bukan ke X. Artinya ini, kalau 0 kan jadi 0 ya. Jadi, ini sama aja jadi integral dari 0,1 2X E pangkat X kuadrat dx. Nah, di sini pakai substitusi. Di sini bisa kita perhatikan kalau 2X dx ini adalah turunan dari X kuadrat. Nah, integral dari EX kuadrat terhadap X kuadrat ya dirinya sendiri, terus masukin batasnya, kita dapat hasilnya adalah E-1. Jadi cara menukar urutannya seperti itu, menukar urutan integralnya. Sekarang coba kita lagi contoh berikutnya. Jadi kita diminta untuk menghitung integral ini ya. Nah, ini daerahnya, ini cara, berarti ya kita harus ubah dulu urutan integralnya. Kenapa? Karena integralnya ini kan fungsinya, kalau kita integralkan terhadap Y, ini susah dihitung gitu. Tapi kalau terhadap X gampang. Tapi X-nya kan, ini kan harusnya terhadap Y duluan. Kalau terhadap Y ini susah, ya kita tukar urutannya. Tukar urutannya ya nggak boleh langsung ditukar begitu aja. Gambarkan dulu daerahnya. Jadi di sini kalau kita lihat, daerahnya itu kan 20 ini punya X. 4X kuadrat itu punya Y. Jadi di sini batasnya ya X-nya di antara 0 dan 2, Y-nya di antara 4 sampai X kuadrat. Oke? Ya kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi gambar daerahnya dari X-nya di antara 0 dan 2, berarti di sumbu X-nya dari 0 sampai 2, ini untuk X-nya. Y-nya di antara Y sama dengan 4 dan Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat, ini Y sama dengan 4, garis Y sama dengan 4. Berarti batasnya ya ini ya, daerah ini. Nah, ini integralnya tadi tipe 1. Tadinya kita partisinya secara vertikal. Jadi partisi secara vertikal, sekarang kita harus ubah partisinya secara horizontal. Kalau partisi secara horizontal berarti sekarang Y-nya di antara 0 sampai 4, X-nya gimana? X-nya di antara fungsi kanan sampai fungsi kiri. Fungsi kanannya tadinya Y sama dengan X kuadrat, tapi harus diubah dalam X sama dengan apa gitu. Jadi di sini Y sama dengan X kuadrat ini kita ubah menjadi X sama dengan akar Y. Dan ini fungsi kirinya adalah sumbu Y, artinya X sama dengan 0. Makanya batasnya sekarang berubah menjadi X-nya di antara 0 sampai akar Y, dan Y-nya di antara 0 sampai 4. Dilihat dari gambarnya. Nah, sekarang integralnya ya, ini integral awalnya, kita tukar batasnya, tapi batasnya sekarang ya tidak ditukar begitu aja, cuman kita lihat daerah integral yang ini, gitu, yang tipe 2-nya. Jadi sekarang Y-nya jadi 0,4, integral luarnya punya Y, jadi 0,4 batasnya. Terus batas dalamnya, integralnya terhadap X, batasnya dari 0 sampai akar Y. Nah, sekarang integral ini udah gampang dihitung nih, yang bagian dalam. Terhadap X, ya skala terlihat susah, tapi kita bisa pakai substitusi ya. Jadi apa yang jadi U-nya, jadi di sini kita bisa tulis sebenarnya di sini bisa kita tulis yang fungsi di dalam akar ini adalah U gitu. Dan turunan dari U ini kan jadi 4X pangkat 3 kan. Tapi biar tetap 1, kita bagi 1/4 gitu. Jadi 1/4 kali 4 kan tetap 1, makanya ada 1/4 di sini. Tapi ini ya kita tidak tulis dalam U, jadi U-nya langsung dibalikkan lagi ke X pangkat 4 tambah Y kuadrat. Jadi ini Y kuadrat ya harusnya. Jadi ini Y kuadrat harusnya. Jadi ini Y kuadrat, dan ini U-nya. Ini U kita semua. Oke. Ya, berarti artinya ini akarnya kita tulis dalam bentuk X pangkat 4 tambah Y kuadrat pangkat setengah ya. Jadi ini U pangkat setengah DU. Ya, integralnya berarti U pangkat setengah, integralnya adalah 3/2. U pangkat 3/2, jadi ada faktor 2/3-nya.
batasnya 0 sampai akar Y. 2/3-nya keluar di sini, jadi 1/4 kali 2/3 jadi 1/6. Terus batas ini tadinya punya X, jadi masukin batas ini ke dalam X itu. Akar Y pangkat 4 jadi Y kuadrat. Masukin kalau 0, ya jadi 0. Y kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau akar Y kan jadi Y kuadrat, Y kuadrat tambah Y kuadrat jadi 2Y kuadrat gitu. Terus ada pangkat 3/2-nya. Kalau masukin 0, ini jadi 0, jadi Y kuadrat pangkat 3/2. Nah ini sekarang ya tinggal disederhanakan aja fungsinya. Sekarang ini udah jadi fungsi integralnya dalam satu kubah, dalam Y semua variabelnya, ya tinggal ini fungsi ini disederhanakan, bentuk sederhananya jadi seperti ini. Ya, sekarang integral terhadap Y, jadi 0,4 batasnya ya integral biasa. Ini kan Y pangkat 3 semuanya kan, jadi faktor bisa Y pangkat 3-nya bisa kita keluarin, berarti kita punya 2 akar 2 dikurang 1 dikali Y pangkat 3. 2 akar 2 min 1-nya kita keluarkan dari integral, jadi sama aja dengan integral dari Y pangkat 3 dy. Batasnya 0,4, ya ini integralnya 1/4 Y pangkat 4, masukin batasnya, kita akan dapat hasilnya seperti ini. Jadi itu cara menukar urutan integral pada daerah yang bukan persegi.